Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Juliati dengan NIM 859185134. Nah, di sini saya itu akan mencoba untuk membuat video yaitu asesmen adaptif berbasis AI. Halo sahabat dosen dan mahasiswa Universitas Terbuka. Nah, apakah kita sebagai mahasiswa pernah merasa bahwa asesmen konvensional itu terlalu sulit atau terlalu mudah? Nah, atau apakah sebagai dosen itu pernah kesulitan dalam mendapatkan data yang akurat tentang penugasan materi mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia? Nah, hari ini kita itu akan mengenal sistem asesmen adaptif berbasis AI, yaitu solusi yang baru yang dirancang khusus untuk pengalaman belajar jarak jauh kita, yaitu antara dosen dan juga mahasiswa. Nah, sebelum kita belajar tentang asesmen adaptif berbasis AI, sebelumnya kita itu perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih itu asesmen adaptif berbasis AI ini dan bagaimana sih cara kerjanya gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya, apa yang dimaksud dengan asesmen adaptif, yaitu berbeda ya dengan asesmen biasa yang memberikan soal yang sama untuk kita semua. Nah, di mana dalam sistem ini yaitu menggunakan algoritma AI untuk menyesuaikan tingkat kesulitan soal secara real time berdasarkan jawaban yang kita pilih sebagai mahasiswa. Nah, misalnya jika kita itu sebagai mahasiswa menjawab soal itu mudah dengan benar, maka AI itu akan memberikan kita soal yang lebih sulit. Nah, kemudian jika kita salah menjawab soal yang sulit itu, maka AI akan kembali ke soal dengan tingkat kesulitan yang lebih cocok. Nah, semua ini berjalan dengan cepat tanpa perlu menunggu penilaian manual dari dosen. Nah, jadi kita itu akan lebih mudah sebagai mahasiswa dan kemudian untuk mengukur tingkat kemampuan kita. Nah, kemudian dosen juga akan lebih mudah untuk mengoreksi mahasiswa. Nah, kemudian kita itu akan membahas terkait dengan manfaat praktis dari asesmen adaptif berbasis AI ini untuk mahasiswa dan juga manfaatnya untuk dosen. Yang pertama itu, apa sih manfaat asesmen adaptif berbasis AI ini bagi mahasiswa? Nah, bagi mahasiswa, manfaatnya yang pertama itu adalah untuk pengalaman asesmen yang tidak menekan atau tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah. Nah, kemudian yang kedua itu adalah bisa mengetahui kemampuan diri secara langsung tanpa menunggu lebih lama lagi. Nah, kemudian manfaatnya yang ketiga itu adalah lebih mudah mengevaluasi kemajuan belajar mahasiswa tersebut di setiap topik materi pembelajaran. Nah, kemudian apa sih manfaatnya ya bagi dosen? Nah, yang pertama itu adalah data penguasaan materi yang akurat dan rinci per mahasiswa. Nah, kemudian yang kedua, tidak perlu melakukan penilaian manual soal pilihan ganda atau isian yang singkat. Jadi dosen itu sangat mudah ya dalam mengoreksi mahasiswa. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah dapat fokus pada intervensi pembelajaran yang personal. Nah, bukan hanya sebatas penilaian saja. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih cara menggunakan sistem ini ya secara sederhana gitu. Nah, mungkin yang kita ketahui ya sebagai mahasiswa, yang pertama itu atau contoh yang lebih mudah gitu yang kita bisa lakukan sebagai mahasiswa itu adalah yang pertama, kita itu masuk ke portal gitu, yaitu kita membuka situs Universitas Terbuka. Kemudian di sana kita bisa login menggunakan NIM kita dan juga password yang sudah dibuat gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita pilih mata kuliah dan topik materi yang akan diuji. Misalnya matematika dasar gitu kan. Nah, kemudian topik itu kita bisa memilihnya. Nah, kemudian yang ketiga,
kita itu memulai asesmen, di mana di sana kita akan mengklik tombol mulai, kemudian nanti sistem itu akan menampilkan soal yang pertama. Nah, kemudian di sana kita menjawab kita menjawab sesuai dengan kemampuan kita. Nah, setelah soal pertama muncul, maka di sana mahasiswa itu mengetik jawabannya, kemudian tinggal mengirim jawabannya. Nah, kemudian langkah yang keempat itu adalah kita melihat hasil sementara kita setelah kita mengirim jawaban. Nah, di mana setiap kali kita itu mengirim jawaban, nah nanti sistem akan memberi umpan balik yang sangat cepat. Nah, jadi antara benar atau salah dan menampilkan soal yang selanjutnya. Nah, kemudian yang kelima, kita itu setelah selesai mengerjakan semua soal-soal yang tadi, nah di sana kita sudah selesai dan tinggal kita itu melihat laporan. Nah, kemudian ketika kita sudah selesai mengerjakan soal kan tinggal klik selesai gitu. Nah, di sana nanti kita itu akan mendapatkan laporan hasil asesmennya secara langsung. Nah, laporan hasil itu bisa ditampilkan dengan grafik penguasaan topik. Jadi sangat mudah kan. Nah, kemudian mungkin ini yang paling penting ya, yaitu bagaimana sih hasil asesmen ini bermanfaat secara nyata gitu kan. Nah, mari kita lihat contohnya ya bagi mahasiswa dan juga bagi dosen. Nah, mungkin ini contoh untuk mahasiswa. Nah, anggap saja nama mahasiswa itu adalah Budi ya. Nah, kita mengambil nama samaran mahasiswa itu adalah Budi. Nah, Budi setelah mengerjakan asesmen, Budi itu melihat bahwa laporan bahwa dia itu hanya menguasai 40% topik integral. Nah, kemudian 80%-nya itu adalah topik turunan gitu. Nah, dengan ini Budi tahu bahwa dia perlu belajar lebih giat lagi tentang topik integralnya. Nah, dia itu bisa mengakses modul tambahan di portal atau bergabung dengan diskusi kelompok dari topik integral itu gitu. Nah, kemudian bagaimana misalnya untuk dosen gitu. Nah, jadi kita anggap saja ya nama dosennya itu adalah Bu Siti gitu. Nah, di mana di sini Bu Siti sebagai dosen ketika melihat laporan seluruh kelasnya dan menemukan bahwa 60% mahasiswa itu memiliki kesulitan di topik integral. Nah, jadi daripada Bu Siti itu mengulang semua materi, ya lebih baik Bu Siti itu membuat modul pembelajaran tambahan khusus integral. Nah, di mana tambahan khusus integral ini yaitu bisa mengadakan bimbingan daring khusus untuk mahasiswa yang membutuhkannya. Nah, jadi ini bisa membuat intervensi lebih personal dan juga efektif bahkan untuk kelas yang besar dan tersebar luas. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.